Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa duduk bermajlis dan di masjid yang mulia ini dan juga yang di rumah yang menyaksikan acara ini mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dalam taufik Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan pagi ini kita akan membahas seputar tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini judulnya introduction to sunnah ya. Jadi sebenarnya ini pelajaran fakultas hadis ya, tapi nggak apa-apa. Saya diminta judul itu. Ya, pelajaran fakultas hadis. Kita bahas sederhana saja. Yang penting pokok-pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Pokok-pokoknya dari pembahasan kita agar kita bisa mempraktekkan apa-apa yang nanti diketahui dalam pembahasan mengenai sunnah tersebut. Baik ibu-ibu, saya mau tanya dulu sebelum memulai. Di benak kita semua ketika ada nama sunnah artinya apa, Bu? Maksudnya apa? Perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Nama akunnya Pak? Pengajian Sakinah. Perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Ada lagi, silahkan Bu. Iya, kalau Nabi membiarkan sunnah juga, ya. Terus ada lagi, Bu? Ya. Silakan, ada lagi? Pengajian Sakinah. Oh iya, nggak ada YouTube. Oh iya, sip. Kenapa di band? Banned. Iya. Ada lagi Bu, silakan Bu sambil menunggu. Sunnah tenawan ya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ada gambar lopeknya? Bukan. Yang ini ya? Oh, bukan. Oh, pakai underscore ya. Siap. Iya, Bu. Ya, enggak ada lagi. Jadi MT Asapina.
Apa Bu? Maksudnya saya sebar biar banyak yang nonton Bu. Ada. Ya. Oke. Apa Bu? Sunnah. Tadi apa? Perkataan, perbuatan, apa yang disetujui oleh Rasulullah, ya. Terus apa lagi? Baik, nggak ada yang jawab, saya jawab ya Bu ya. Nanti hadiahnya buat saya ya. Ya, baik Bu. Sunnah itu adalah apa? Secara etimologi, secara etimologi lughatan atau bahasa itu artinya adalah at-tariqah kanat mahmudatan au madmumatan. Jadi secara bahasa artinya adalah jalan yang baik atau jalan yang buruk, ya, jalan yang baik atau jalan yang buruk, yang terpuji atau yang tercela. Itu namanya sunnah. Itu secara bahasa. Ya. Nabi pernah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Kata Nabi, barang siapa yang membuat satu jalan kebaikan dalam Islam terus diikuti orang banyak, ya, ibu bikin pengajian di kampung, lalu orang-orang ikut pengajian, maka ibu dapat pahala sejumlah orang yang ikut pengajian tanpa mengurangi pahala mereka. Ibu buka pondok tahfidz Quran atau mendanai pondok tahfidz Quran. Sebenarnya enggak gede, misalnya dana cuma ngasih beras sebulan 2 karung misalnya ya. Enggak gede, tapi terus rutin itu berasnya dimakan sama santri. Nah, ibu dapat pahala sejumlah santri menghafal Al-Qur'an. Ya. Seperti tanpa mengurangi pahala mereka. Nah, demikian sebaliknya. Kalau kita buat satu jalan keburukan di dalam Islam, kemudian kita diikuti oleh orang, dan kita malah senang diikuti oleh orang dengan keburukan tersebut, maka itu dosa jariah kita. Ya, naudzubillah, kita dapat dosa yang sesuai dengan orang yang mengikuti keburukan kita. Ya, sesuai dengan orang yang mengikuti keburukan kita. Nah, ini sunnah secara bahasa, ya. Secara bahasa juga ini banyak manfaatnya penjelasannya Bu ya. Jadi intinya kita semua ini harus membuat sunnah yang baik dalam hidup kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk masyarakat kita, ya, agar mereka ikut kebaikan kita. Ikut kebaikan kita. Contohnya siapa Bu? Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar diberikan anak yang mewarisi kebaikan bapaknya. Ya, kata Nabi Zakaria apa? Berdoa kepada Allah, ya, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria sudah tua, sudah beruban, tulang belulangnya sudah lemah, tapi tidak pernah merasa gagal atau rugi
untuk terus berdoa kepada Allah, ya. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Aku takut nanti pembesar-pembesar Bani Israel dari kalangan kerabatku ini, aku khawatir. Wa kanat imraati aqira. Sedangkan istriku mandul. Gimana enggak mandul, Bu? Udah lebih dari 50 tahun. Ya. Menopause itu kan sampai 50 tahun, betul ya? Bu, udah 50 tahun ke atas itu biasanya wanita itu menopause ya. Tapi apa kata Zakaria? Fahabli min ladunka waliya. Maka karuniakanlah aku, wahai Allah, seorang anak laki-laki dari sisimu. Ya, ini di surat Maryam kisahnya, di surat Ali Imran ada, di surat Al-Anbiya ada. Lalu kata Zakaria apa? Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Ya, waj'alhu rabbi radiyya. Anak yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keturunan Yakub. Dan jadikanlah dia anak yang kau ridho ya Allah. Nah, maksud mewarisinya, mewarisi apa ini, Bu? Nabi Zakaria. Mewarisi harta? Tentu bukan. Mewarisi kebaikan, kenabian, ilmu yang ada pada Zakaria. Makanya kita orang tua, Bu, harus punya tekad membuat sunnah, membuat jalan kebaikan yang nanti akan diwariskan oleh anak-anak kita. Ya, diwariskan kepada anak-anak kita, diteruskan oleh anak-anak kita. Ya, kalau ibu punya uang, buka pondok sekalian. Ya, rumah tahfidz kayak apa kayak, nanti terusin tuh. Atau patungan ibu-ibu di sini nih, patungan, buka rumah tahfidz ya. Buka, nanti anak-anaknya kasih tahu tuh, terusin. Ya, proyek kebaikan sehingga apa? Kebaikan itu terus menular, pahala itu terus apa? Mengalir kepada kita sebagai orang tuanya. Ini sunnah ya, Bu ya. Secara bahasa etimologi atau secara terminologi, istilah sunnah itu adalah apa? Ma'usira ya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin. Nah, ini pelajaran dulu saya belajar ya. Hadis ini dulu belajarnya, Bu. Ya. Jadi sunnah itu apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat beliau. Sifat beliau, ya. Sifat beliau yang sifatnya fisik ataupun sifatnya akhlak, perilaku. Jadi sifat beliau ada dua, Bu. Ada fisik beliau, ada akhlak beliau. Ya, ini namanya sunnah. Apa saja? Nah, sunnah ini apa yang disandarkan kepada Nabi. Jadi definisi ini harus jelas. Apa yang tidak disandarkan kepada Nabi berarti bukan sunnah. Kemudian apa yang memang tidak sahih penyandarannya kepada Nabi berarti bukan sunnah. Contoh misalnya saya kasih tahu, kata Nabi, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Nah, ini perkataan Nabi, menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ini berarti sunnah perkataan, ya, sunnah perkataan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Mencontohkan sholat, misalnya sholat malam, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi, ya, illa ala ihda asyarata rakaat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah sholat malamnya baik di Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini sunnah perkataan atau sunnah perbuatan, Bu? Perbuatan. Yang menceritakan siapa? Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada lagi sunnah persetujuan. Ya. Contoh sunnah persetujuan misalnya begini. Dulu ada sahabat yang tiap sholat, ya, yang tiap sholat ngimamin ketika dalam perang itu. Tiap mengimamin itu tiap rakaat selalu baca surat Qul huwallahu ahad.
Ya, qul huwallahu ahad. Akhirnya dilaporkan ke Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas setiap setelah membaca Al-Fatihah dan surat yang lainnya? Kata dia apa? Karena surat Al-Ikhlas itu mengandung sifat-sifat Allah dan aku mencintainya. Lalu kata Nabi, kabarkan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Ini persetujuan, ya, persetujuan. Nah, kemudian sifat fisik Rasulullah, misalnya jenggotnya Rasulullah, ya. Kalau jenggot Rasulullah itu nggak kayak saya, Bu, saya mah jelek ya. Jenggot Rasulullah itu agak tebal bukan jenggotnya kayak tebal dan tidak terlalu panjang jenggot beliau, ya, tidak panjang. Atau misalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari sahabat-sahabatnya itu di belakangnya ada tanda kenabian, di punggung kirinya, ya, ada tanda kenabian sebesar telur burung merpati. Kemudian ada bulunya di sekelilingnya, menonjol, semacam daging yang menonjol. Nah, itu adalah merupakan sifat fisik Rasulullah. Adapun akhlaknya, maka kita lihat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya dan aku yang terbaik untuk keluargaku. Ini menunjukkan apa? Akhlak Rasulullah SAW. Nah, ini semua ada contohnya ya. Sunnah berarti apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik ataupun akhlak perilaku. Bisa dipahami, Bu, ya? Bisa dipahami ya, Bu, ya. Nah, kemudian, Bu, yang kedua, saya kayak ngajar nih pengajiannya. Iya, ini cari bahasa yang enggak susahnya ini. Soalnya kalau ngebahas seperti ini bahasanya bahasa ilmiah ya. Bahasanya ilmiah. Nah, yang kedua, Bu, tentang kedudukan sunnah. Jadi dalam Islam tuh sumber hukum ada berapa, Bu? Yang inti ada dua, ya, Al-Quran dan Sunnah, itu sumber hukum. Nah, yang tambahannya ada dua, yaitu ijma dan qiyas, analogi. Ya, itu sumber hukum. Nah, Sunnah sendiri merupakan sumber hukum yang kedua. Fungsinya Sunnah itu adalah pertama menjadi sumber hukum secara tersendiri, ya, berdiri sendiri. Banyak sekali, Bu, sumber hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak ada dalam Al-Quran. Itu hukum itu tidak ada dalam Quran. Contohnya apa? Hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Perintahnya ada itu, Mak, dalam Al-Quran. Yang tidak ada perintahnya, tidak ada apanya, tapi adanya di sunnah. Contohnya apa, Bu? Ada sumber hukum dalam Al-Quran, tidak ada nih di Qurannya. Adanya di sunnah Nabi. Coba ada yang tahu? Iya, ada yang tahu? Cara-cara sholat. Sholat ada perintahnya, zakat ada perintahnya, puasa ada perintahnya, haji ada perintahnya. Cara-caranya, cara-cara sholat nggak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam sunnah Nabi. Ada yang berdiri secara sendiri. Sunnah itu sendiri, tidak ada dalam Quran. Contohnya apa? Contohnya apa, Bu? Coba ada yang bisa kasih contoh? Tata cara sholat. Ya, tapi itu kan perintahnya ada. Ini yang berdiri sendiri. Ya, ada yang berdiri sendiri hukumnya. Apa contohnya? Zakat ada. Terus apa lagi?
Hukum apa, Bu? Hukum nazar nggak ada dalam Al-Quran. Adanya dalam sunnah. Ibu pernah nggak? Jangan nazar kalau amal ya, kalau bisa. Innamu yastakhraju minal bakhil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazar itu keluar dari orang yang bakhil. Ya. Mau sedekah aja nazar. Saya kalau dapat duit 200 juta, nanti saya sedekahkan 50 juta. Mau sedekah aja nazar, ya. Nah, coba kalau enggak nazar, enggak sedekah dia. Hukum nazar, hukum asalnya apa, Bu? Hukum nazar. Nazar nih, Ibu, nazar. Nazar itu bukan niat ya, Bu ya. Kalau nazar itu diucapkan. Kalau masih dalam hati itu bukan nazar, itu baru azam. Keinginan yang kuat. Kalau sudah diucapkan dan itu pun dengan nama Allah. Saya bernazar kepada Allah atau dengan nama Allah, kalau anak saya lulus ujian mau motong kambing dan masih makan-makan ke tetangga. Anaknya udah lulus ujian, motong kambingnya enggak. Gimana tuh? Dosa kalau tidak dibayar, ya. Nadar tidak ada dalam Al-Qur'an. Adanya sumpah kalau dalam Al-Qur'an. Nadar yang hukum asalnya tidak ada hukum, jadi wajib hukumnya. Karena sebab perbuatan sendiri. Yang penting itu nadar ketaatan, bukan maksiat. Seperti contohnya tadi. Nah, Ibu kalau misalnya sudah bernadar seperti itu harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, baru bayar kafarat. Nah, kafarat nadar tidak ada dalam Al-Quran. Diterangkan oleh Nabi bahwa kafarat nadar itu seperti kafarat sumpah. Nah, kafarat sumpahnya ada dalam Al-Quran, surat Al-Maidah. Ya, Bu ya. Bisa dipahami, Bu? Ya, saya pakai bahasa sederhana ini. Enggak mesti ada orang yang menyaksikan. Ya, karena nadar itu terkait dirinya sendiri, bukan terkait tentang transaksi dengan orang lain, tapi dia transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya, Bu ya? Jadi Al-Qur'an ada hukum, sunnah ada hukum yang berdiri sendiri. Fungsinya dalam syariat Islam. Ada sunnah yang fungsinya sebagai penjelas Al-Qur'an. Itu fardu ain, Bu. Iya. Kalau fardu kifayah mah itu kalau sudah gugur satu orang melaksanakan, ya sudah gugur semuanya. Ya, banyak yang fardu kifayah. Contohnya sholat jenazah, ya, atau mengkafani jenazah. Nah, fardu kifayah itu mengurus jenazah fardu kifayah. Karena ya kalau nggak ada yang ngurus, silahkan aja kalau masyarakatnya mau, nanti bawa bangke, ya kan? Ya. Nah, dosa semua kalau nggak ada yang ngurus. Nah, tapi kalau sudah ada satu orang yang melaksanakannya, gugur semua dosanya. Dilanggar masing-masing ya. Dilanggar ya dirinya yang harus membayar nadar tersebut. Kita lanjutkan dulu ya, Bu ya. Nanti ada tanya jawab. 15 menit saya tanya jawabnya, silahkan. Ya. Jadi yang kedua, fungsi sunnah dalam syariat Islam adalah penjelas Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 44. Ya, ayat 44. Lihat, Bu, di surat An-Nahl ayat 44 nanti ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu ad-dzikra, Al-Quran, litubayyina lin-nasi, agar engkau menjelaskan isi kandungan Al-Quran itu kepada manusia. Ya, manuzila ilaihim, apa yang turunkan kepada mereka. Jadi fungsi sunnah Nabi dalam ayat ini sebagai penjelas Al-Quran. Surat An-Nahl, surat sebelum surat Al-Isra, ya, juz 14. Silakan lihat ayat 44 di sana. Posisinya pojok kiri sebelah atas, Bu, baris yang ketiga. Silakan Bu lihat. Ada nggak, Bu? Benar-benar, Bu?
Baris ketiga ya Bu, benar ya? 44, baris kedua bahkan ya. Baris kedua ya, benar. Baris kedua, baris ketiga. Ya, jadi penjelas Al-Quran. Contohnya ya Bu ya. Kata Allah Ta'ala, wa aqimus sholah, wa atuz zakah, warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, firman Allah di surat Al-Baqarah ini, perintah sholat. Di Quran ada enggak tata cara sholat? Enggak ada. Ya, perintah zakat. Di Quran ada enggak tata cara zakat? Enggak ada. Ya. Kemudian Allah juga perintahkan di Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan kepada manusia untuk ibadah haji bagi yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya, yaitu ke Masjidil Haram. Saya mau tanya Bu, ada enggak di Quran tata cara haji? Enggak ada. Jadi dijelaskannya oleh apa? Sunnah. Makanya tidak bisa memahami Al-Quran tanpa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ketika menjalankan sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Hadis ini panjang, cuman yang kita tahu shollu kama ra'aitumuni usollinya saja ya. Padahal hadisnya panjang, satu halaman itu di kitabnya. Nah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lalu bagaimana Nabi mencontohkan pembagian zakat? Ya, zakat harta. Nah, kalau zakat harta tergantung harta yang dizakatinya apa. Apakah harta rikas, harta yang ditemukan dari dalam bumi, ataukah harta barang tambang seperti emas dan perak, ataukah zakat pertanian, itu beda-beda. Itu dijelaskan semua oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi apa? Haji. Haji tidak ada dalam Al-Quran tata caranya. Tapi kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Kalian ambil manasik haji itu dariku. Nah, tata cara haji dijelaskan oleh Rasulullah. Dari mulai ihram, di miqat ya Bu ya. Ada miqat zamaniyah, ada miqat makaniyah. Miqat zaman tuh miqat batasan waktu ya, dengan waktu. Kalau makan tempat. Biasanya kalau jamaah Indonesia ke Madinah dulu, miqatnya di mana Bu? Di Bir Ali ya Bu ya. Ibu kalau umroh ihram di mana Bu biasanya? Ke Madinah dulu atau di mana? Madinah dulu ya. Ke Madinah itu suka naik mobil dulu ke daerah apa? Sekarang mah Bir Ali ya. Bir Ali itu Dzul Hulaifah namanya ya. Mandi di sana. Masjidnya sih sepi sebenarnya. Cuman memang itu mikot, tempat di sana ihram. Nah, yang menjelaskan itu siapa? Di sana labbaik Allahumma hajjan kalau haji, labbaik Allahumma umratan kalau umroh. Hukum-hukum haji atau umroh sampai selesai ya. Yang menerangkan Rasulullah SAW. Nah, ini fungsi sunnah di dalam syariat. Dua saja ini ya, masih banyak, tapi saya jadi sunnah adalah sumber hukum tersendiri di masalah. Kemudian sunnah adalah penjelas Al-Quran. Ya, sunnah penjelas hukum tapi penjelas Al-Quran. Contohnya tadi masalah sholat. Bagaimana sholat kita takbiratul ihram? Dijelaskan dalam sunnah. Rasul ngangkat tangannya gimana? Hukumnya apa? Ya. Kemudian rukuknya seperti apa, bacaannya seperti apa, ada semua sholat di sana. Ya, termasuk tadi Rasul itu pernah kunut atau tidak, ada semua. Ya, pelajarannya di dalam ya, di sana dan itu panjang. Harus ngajinya itu mengaji ngejelimat ya Bu ya. Kita ngaji yang ringan-ringan saja ya Bu ya. Yang gampang-gampang saja. Kalau yang ngejelimat mah pusing nanti. Ya masuk enggak, tapi yang penting apa? Dapat pahala. Ibu-ibu yang penting gitu ya Bu ya. Dapat pahala, ke masjid juga dapat pahalanya. Nah, itu juga sudah bagus Bu, niatnya dapat pahala. Tapi ilmu juga harus dapat. Ya, nanti insya Allah Bu,
Kalau mau rutin pengajiannya, kita bahas rutin. Nih, apa materinya kita sepakati ya. Jangan tematik biar berurut. Berurut, mau misalnya tentang pendidikan, atau tentang fikih perempuan. Ya, berurut. Nanti ada hasil Bu ngajinya. Ada hasil. Nah, itu saja ini mas saran saya saja. 5 menit lagi. As-sunnah, fungsi sunnah itu sebagai apa? Manhajul hayah, sebagai hidup kita. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kita hidup ini sebagai seorang muslim, ya, seorang muslim itu harus terikat dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti, meneladani kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan contoh Rasul itu sebagai metode hidup kita, pedoman hidup kita. Ini yang disebut dengan sunnah, adalah metode untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Permasalahan, lihat dulu ya bagaimana Rasul memberikan contoh. Kita teladani beliau. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Itu menerangkan dalam ayat ini bahwa dalam diri Rasulullah SAW itu ada teladan yang baik. Maka kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, orang muslim, sebagai seorang muslim harus punya tekad untuk mengikuti, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Meneladani Rasulullah itu berarti meneladani sebaik-baiknya makhluk. Kalau kita mau meneladani seseorang, meneladani yang lebih baik atau meneladani yang sama? Yang lebih baik. Bagaimana kita kalau meneladani manusia terbaik? Ya, manusia terbaik. Kita meneladani orang tua kita dalam kebaikan. Itu baik. Tapi kita kalau meneladani manusia terbaik, manusia sempurna, berarti kita sedang meneladani kebaikan yang sempurna. Nah, kalau kita ingin mendekati kesempurnaan, teladanilah manusia yang paling sempurna, yaitu Rasulullah. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, harus ada tekad nih mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Ini kan judulnya introduction ya, hanya mengenal saja nih. Nanti ke depannya harus tahu sunnah-sunnah Nabi ini. Belajar. Dari mana belajarnya? Dari hadis-hadis Nabi. Ya, hadis-hadis Nabi. Ini yang hukumnya wajib menurut Nabi, ya. Ini yang hukumnya sunnah menurut Nabi. Oh, ini kata Nabi boleh. Kita akan tahu. Ya, akan tahu. Tapi intinya kita selalu mengikat diri kita dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah satu bentuk kesempurnaan iman itu ketika ada sesuatu kita kembalikan kepada apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat An-Nisa ayat 65, kata beliau, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Tuhanmu, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak sempurna imannya sampai mereka apa? Menjadikan engkau sebagai hakim. Ya, menjadikan engkau sebagai hakim dalam setiap perselisihan yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati pada hati mereka, engkau tidak akan dapati pada hati mereka rasa keberatan dengan apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sebaik-baiknya. Jadi ciri seorang mukmin yang sempurna ketika ada datang dari ajaran Rasulullah SAW itu, yang sempurna imannya seorang mukmin itu apa? Menerima. Oh, kata menurut ikut saja, ya, ikut saja. Allah juga memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri. Orang beriman taatlah kepada Allah
dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemerintah. Ya, taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasulullah mutlak. Karena taat kepada Rasulullah sama dengan mentaati Allah. Atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Nabi, dari Nabi, maka dia telah taat kepada Allah. Taat kepada pemerintah tidak mutlak. Kalau pemerintahnya tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya, kita taat. Tapi kalau pemerintahnya ikut nyuruh maksiat, ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Demikian tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 59 tadi, taat kepada penguasa itu adalah tergantung Allah dan Rasulnya. Tapi kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Kita harus taat. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 kata Nabi SAW, wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang Rasul beri ambil dan apa yang Rasul larang maka berhenti, jangan lakukan. Inilah kewajiban kita sebagai muslim, menjadikan Rasulullah SAW, dan yang sekarang Rasul sudah wafat, berarti menjadikan apa? Peninggalannya, ya, contohnya, yaitu sunnahnya, sebagai apa? Sebagai kita sehari-hari. Nah, tidak ada caranya kecuali dengan apa? Kita pelajari, ya. Saya berikan masukan, nanti pengajiannya kalau bisa bahas tuh, ya, tentang kehidupan Rasulullah, tentang ibadah Rasulullah, akhlak Rasul, meneladaninya. Kalau kemarin Bu Aida 7.000 hadis saya bahas, terlalu canggih, ya. Iya, terlalu canggih. Waduh, minta Sahih Bukhari, ya. Selesainya mati mungkin Sahih Bukhari-nya belum selesai dibahas. Sahih Bukhari itu 7.000, dan 7.000 hadis ini namanya pelajaran yang diambil. Satu ulama saja menjelaskan Sahih Bukhari ada yang 23 jilid buku. Ya, satu buku jadi 23 jilid buku. Saya punya penjelasannya itu 16 jilid buku. 600 halaman. Ya. Ya Sahih Bukhari. Saya sarankan Bu, kita belajar yang dari adab-adab, terus etika, ya. Nanti saya inikan bukunya ke Bu Aida, ya. Saya sarankan nih pelajari buku ini, misalnya, ya. Nah, kalau yang ingin simpel di Bulughul Maram ada Bu, bagian akhirnya Kitabul Jami itu membahas tentang etika sehari-hari, tentang hubungan kehidupan kita sehari-hari. Entah itu pakaian, entah itu apa, makan minum, kehidupan bertetangga, ya, mengelola konflik dengan orang lain. Itu hadis-hadisnya ada semua. Nanti ditutup dengan zikir dan doa. Zikir dan doa-doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mau bahas itu. Kalau mau yang lebih ini lagi, ya Riyadhus Shalihin kelamaan ya Bu, ya. Kelamaan Riyadhus Shalihin. Jadi intinya tadilah, ya, waktunya mau habis. Intinya tadi Bu, kalau bagaimana kita akan mengikuti Rasulullah SAW, bagaimana kita akan mengamalkan sunnahnya beliau kalau kita tidak mempelajarinya. Ya, oleh karena itu kita harus antusias mempelajarinya. Insya Allah, ya, majelis ini mulai ini mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan yang mempelajari hadis-hadis Nabi jadi wasilah bagi kita nanti bersama Rasulullah, ya. Kan bentuk kecintaan kita kepada Nabi adalah mempelajari kehidupan beliau, dan kehidupan beliau itu ada dalam hadis-hadisnya, ada dalam sunnahnya, ya. Kita bisa meneladaninya nanti. Wallahu a'lam bishawab.
Itu saja kurang lebih, masih ada 10 menit untuk sharing season. Silahkan kalau ada yang mau di-sharingkan. Ya Bu, silakan Bu. Baik Bu, fikih dengan hadis itu tidak bisa terlepas. Fikih itu adalah hukum-hukum syariat yang sifatnya praktis. Kita pahami dulu definisi fikih. Fikih itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Ini disebutkan oleh para ulama, fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya praktis. Kenapa? Karena membahas urusan kehidupan sehari-hari. Ya, baik itu dari mulai bersuci atau sampai jihad fisabilillah. Ya, itu yang sifatnya urusan yang kita katakan urusan yang sifatnya lahiriah, terkait dengan hukum sah atau tidak, batal atau tidak, ya. Terus sunnah atau wajib. Nah, ini dalam fikih. Nah, al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Nah, hukum-hukum ini yang sifatnya praktis diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Oleh karena itu fikih tidak bisa lepas dari hadis. Karena kesimpulan fikih itu berasal dari dalil. Contoh, saya kasih contoh ya Bu ya. Hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat. Kan dari Nabi tidak dijelaskan hukumnya apa. Dari Nabi hanya mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Apakah dianggap tidak ada sholatnya? Ini sholatnya tidak sah? Ataukah sholatnya tidak sempurna? Nah, ini larinya ke kesimpulan hukum fikih. Ya, jadi tidak bisa fikih dipisahkan dari hadis, hadis dipisahkan dari fikih. Contohnya lagi hukum zakat perhiasan. Ya, apakah zakat perhiasan itu ada atau tidak? Nah, hadisnya ada, tapi apakah hukumnya itu wajib atau tidak? Nah, itu kesimpulannya di fikih. Ya, kesimpulannya di fikih. Jadi fikih itu bagian praktisnya. Nah, hadis itu salah satu sumber pengambilan hukum fikih. Bisa dipahami ya Bu ya? Paham ya Bu ya? Sumber hukumnya. Ya. Iya, jadi sumber hukumnya ada dalam Quran, ada dalam hadis. Tadi sudah saya jelaskan, sunnah itu kita bicara samakan sunnah dengan hadis ya. Sunnah itu adalah salah satu sumber hukum tersendiri selain Al-Quran. Nah, contohnya tadi, sumber hukumnya dari hadis, tapi kesimpulannya disebut fikih. Ya, apakah hukumnya wajib, hukumnya sunnah? Contoh misalnya ya wudu, ibu belum batal, mau wudu lagi, sholat tuh. Nah, apakah hukumnya apa? Itu kan kesimpulan fikih. Ya, kesimpulan fikih. Bisa dipahami ya? Baik, ada lagi silahkan. Ya, kita samakan dulu nama sunnah dengan hadis ya. Kalau dibedakan nanti puyeng Bu. Ya, puyeng. Ya, itu nanti larinya ke masalah ilmu hadis. Intinya kita samakan dulu sunnah sama hadis. Nah, itu sumber hukum. Kalau itu berkaitan dengan hukum syariat yang sifatnya praktis, berarti itu sumber hukum mengambil kesimpulan fikih. Bisa pahami ya? Oke. Ada lagi silakan. Ya. Nabi bajunya gamis, Bu. Nabi itu pakaian adat. Iya. Bisa sunnah kalau diniatkannya mengikuti sunnah.
mengikuti Nabi ya, bisa sunnah. Tapi pakaian yang sunnah itu pakaian sesuai adat istiadat daerahnya masing-masing. Ya, itu asal jangan melanggar syariat. Contoh perempuan pakai kerudung, pakai jilbab, pakai cadar. Silahkan, nggak mesti warna tertentu, bentuk tertentu, ya. Yang penting dia misalnya mau pakai cadar, pakai stylenya, modelnya, misalnya ya, gayanya sesuai dengan kebiasaan masyarakat di sana, nggak jadi masalah. Jadi tidak mesti mengikuti kebiasaan di Saudi, misalnya hitam semua, nggak mesti. Itu kebiasaan di Saudi. Ya, yang penting sesuai syariat tertutupnya. Mau pakai cadar, mau apa, tidak mesti dengan warna tertentu, gaya tertentu. Ya, yang penting jangan melanggar rambu-rambu syariat. Ya, seperti itu. Contoh lagi, laki-laki mau pakai sarung, pakai peci, pakai baju kayak saya gini. Ya, yang sunnahnya sesuai dengan adat. Tapi kalau mau mengikuti pakai jubah dengan niat mau meneladani Rasul, ya, mengikuti sunnah, maka dia dapat pahala. Ya, kenapa seorang ulama ahli hadis namanya Syekh Muhammad Ad-Dadu Asy-Shinqiti, orang yang masih hidup, sudah sepuh sekarang, ya, sudah sepuh. Beliau pernah suatu ketika ke Perancis, Bu. Perancis. Beliau tuh pakaian sehari-harinya kayak saya, Bu, pakai kemeja. Kecuali mau ngisi pengajian, pakai jubah, pakai sorban ya kepalanya ya. Tapi sehari-harinya kalau nggak ngisi pengajian, dari sejak mudanya pakai kemeja kayak saya, pakai celana biasa ya. Nah, itu beliau. Padahal beliau bukan hanya hafal Quran. Hafal Quran itu nggak aneh, Bu. Nah, ulama hafal Quran itu nggak aneh. Justru kalau ada ulama nggak hafal Quran itu aneh. Ulama hafal Quran nggak aneh. Kalau ulama nggak hafal Quran itu aneh. Ya, di kalangan para ulama. Nah, suatu ketika beliau ke Perancis. Beliau ini seorang ulama yang ahli hadis, hafal puluhan kitab hadis, Bu. Sampai yang hadis isinya itu 20.000 hadis hafal, Bu. Di luar kepala. Satu kitab. Itu puluhan kitab hadis. Dan bersambung, disebut sanadnya sampai dari beliau sampai Nabi. Itu hafal nama orang-orang yang meriwayatkan hadisnya. Satu persatu sampai Nabi. Ya. Wah, itu mah keajaiban dunia. Memang di daerah sana aneh-aneh, Bu. Di Mauritania, sana orang Mauritania. Itu aneh-aneh di sana itu. Anehnya kenapa? Anak 7 tahun itu sudah hafal Quran. Orang tuanya itu di sana, kalau punya anak 10 tahun belum hafal Quran, itu malunya bukan main. Malunya bukan main. Di kita mau anak kita hafal juz amma aja seneng banget ya. Oh, amma yatasaalun. Wah, anak saya udah hafal juz amma. Kenapa, Bu? Da urangna teu apa? Urangna sepuna teu hafal. Ya, tapi kalau apa? Kalau di sana orang tuanya udah gitu dulunya. Makanya sudah jadi budaya. Umur 7 tahun hafal Quran anaknya. Umur 10 tahun belum selesai hafalan Qurannya. Waduh, itu malu banget. Nah, ulama ini Syekh Ad-Dadu ini pernah ke Perancis. Pakaiannya ganti karena dakwah di Eropa ya. Nggak pakai sorban, pakainya jas, pakai dasi. Ceritanya ngisi seminar. Terus ada yang nanya nih Syekh. Yang nanyanya iseng, usil. Kan suka ada yang nanya tapi usil ya. Bukan pengen tahu ya. Bukan pengen tahu jawaban yang benar, tapi untuk nyindir. Nanyanya gini, ya Syekh, kaifa kana libasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahai Syekh, bagaimana dulu Rasul pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nyindir dia karena pakai dasi. Ya, yang nanyanya pakai jubah. Nyindir dia. Apa kata dia? Kata Syekh, kana yalbasu kama yalbasu Abi Jahlin. Ya. Rasul dulu pakai pakaiannya seperti Abu Jahal pakai pakaian. Akhirnya apa? Dia diam, nggak bisa apa-apa. Makanya kata para ulama, pakaian yang sunnah itu pakaian yang sesuai adat istiadat masyarakat setempat. Ya, selama tidak melanggar aturan
syariat. Maka ibu akan lihat di Tunisia sana pakai cadar, pakai kerudung, pakai jilbab, beda dengan cara pakai cadar dan kerudung di Indonesia. Ya, dan tidak ada ulama yang mengingkari. Di Saudi kalau ibu lihat pakai kerudungnya segini. Perempuan tuh, cuman abayanya yang gede ya Bu ya. Pakaian luarnya gede, dalamnya lepis. Dalamnya lepis. Ya, itu memang adatnya seperti itu. Kerudungnya cuma segini di Saudi juga. Pakai cadar pakai wanitanya, tapi abayanya yang gede-gede, pakaian luarnya. Nah, ini adat setiap istiadat masing-masing. Tidak ada ulama yang mengingkari selama tidak melanggar syariat. Ya, silahkan. Ada lagi Bu? Masih ada waktu, silahkan. Ada ibu yang baru datang. Silahkan Bu. Iya. Ya. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan. Hukum dasarnya, dasar hukumnya ada dalam sunnah, akikah itu. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, mohon maaf. Kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi. Ya, yudbahu yaumas sabi' wa yuhlaq wa yusamma. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Dia diberi disembelihkan hewan sembelihan dan dicukur serta diberi nama pada umur 7 hari. Dasar hukumnya ada dalam sunnah. Nah, kesimpulan hukumnya dibahas dalam fikih. Ya, apa sih hukumnya akikah? Nah, itu fikih. Dasar hukumnya dari sini. Nah, akhirnya para ulama menyimpulkan, kata Imam Abu Hanifah, akikah tidak sunnah. Ya, akikah tidak sunnah. Makanya dalam mazhab Hanafi nggak ada akikah. Ibu datang ke Turki nggak ada akikah, Bu. Nggak ada akikah. Ibu jalan-jalan ke Turki, sholat berjamaah, Bu. Nanti sholat berjamaah. Ini beda hukum fikihnya, kesimpulan hukum fikihnya memang berbeda ya. Dari sejak dulunya seperti itu. Kalau ibu sholat berjamaah, sholat maghrib, jangan ngucapin amin. Ke si bapaknya bilang, nanti nggak dilihatin orang habis sholat. Soalnya nggak ada yang amin, kencang-kencang. Karena madhabnya Hanafi. Nah, kata Hanafi, akikah tidak ada. Kata Maliki, Syafi'i, dan Hambali, akikah itu sunnah. Nah, ini namanya fikih, Bu. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah disunnahkannya hanya 7 hari? Atau masih berlaku akikah itu hukumnya kalau sudah lewat 7 hari? Itu pun pembahasan, namanya fikih. Paham ya? Paham ya? Ya, ini kuliah, sedikit kuliah. Silakan Bu. Bukan milih, larinya afdol. Mana yang lebih afdol? Contoh misalnya akikah. Mana yang lebih afdol? Ya, yang lebih afdol yang sesuai dengan petunjuk Nabi itu 7 hari. Kan kondisi orang beda-beda. Ya, bukan masalah punya uangnya saja, Bu. Kadang-kadang orangnya lagi di luar negeri, istrinya lahiran di rumah. Bener kan? Kayak teman saya nih, lagi nyelesain tesis di Madinah. Ya, istrinya lahiran kemarin. Akhirnya akikahnya ditunda, nanti tunggu. Nanti bulan Juni datang katanya. Nah, di sanalah terjadi apa? Perbedaan kesimpulan fikih. Dalilnya sama, ya. Inilah yang sumber perbedaan pendapat hukum itu di sini. Dalilnya sama tapi kesimpulannya beda. Ini butuh lapang dada. Nah, yang afdol yang mana ya? 7 hari. Seperti kata Nabi, 7 hari dicukur, dinamai. Apakah dinamai boleh sebelum anak lahir? Atau nanti kalau anak sudah 7 hari, ternyata boleh menamai anak sebelum anak lahir. Contohnya, tadi Nabi Zakaria dikasih kabar oleh Allah, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Nabi Zakaria istrinya belum hamil, tapi Allah sudah mengabarkan, kami mengabarkan kepadamu ya seorang anak, nanti engkau akan memiliki seorang anak laki-laki namanya Yahya.
Yahya belum hamil istrinya, tapi sudah ada namanya. Kata para ulama, boleh menamai anak sebelum lahir. Ya, bisa dipahami, Bu? Nah, ini disebut dengan kesimpulan fikih. Oke ya? Cukup. Oh enggak. Tidak ada kewajiban dengan madhab tertentu, ya. Tapi kita harus toleran satu sama lain, ya. Kan bedanya kesimpulan. Contoh misalnya di Indonesia mayoritas Syafi'i, mau bermadhab Syafi'i silahkan, tapi harus ngerti. Ya kalau model kita, Bu, yang biasa-biasa saja, orang umum ya, nggak ada madhab. Madhabnya madhab ustadznya. Bener nggak? Nanya ke ustadznya begini, ya begitu. Kalau ustadznya taunya cuma 10, ya madhabnya 10. Tuh ya. Tapi kalau ustadz taunya 100, wah beda lagi. Ya. Paham ya Bu ya? Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Tanya ustadz saja. Ya. Tanya ustadz saja. Betul kan? Tanya ustadz saja sudah. Nanti ustadz yang menjelaskan. Nah. Paham Bu ya? Ya oke. Waktunya sudah habis. Ini sudah. Iya. Ya, silakan. Iya. Iya. Dalam urusan ibadah wajib mengikuti contoh Rasulullah SAW. Tapi yang sifatnya wajib. Ya. Kalau yang sifatnya tidak wajib, boleh tidak mengikuti. Contohnya apa? Rasulullah SAW ibadah kakinya sampai bengkak-bengkak. Wajib ikut. Kalau tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Wajib ikut nggak? Waduh. Payah ya. Kita nanti, sholat tahajud cuman baca qul huwallahu ahad aja udah gini-gini terus. Trikul ya. Wah, gini-gini terus sholat tahajud qul huwallahu ahad ya. Nah, kalau kita diwajibkan mengikuti Nabi, ya, dengan cara ibadahnya itu, wah, bukan nggak kebayang lagi, Bu. Kita nggak ada di dunia nanti. Ya, nggak kebayang lagi. 1 rakaatnya 5 juz Nabi itu. Ya, 1 rakaat 5 juz. Rukuknya, lama rukuknya seperti lama berdirinya. Lama sujudnya seperti lama berdirinya. Insya Allah kita juga bisa, Bu. Pas sujud nggak kedengeran apa-apa lagi. Ya, insya Allah. Nah, jadi mengikuti Nabi wajib ibadah mengikuti Nabi dalam perkara yang sifatnya wajib. Dalam perkara yang sifatnya tidak wajib, kita pun tidak wajib mengikuti, tapi berusaha untuk mengikuti. Ya. Tadi kalau wajib, aduh, makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, wahai Rasul, kalau haji itu sekali atau setiap tahun? Kata Rasul sekali. Ya, kenapa? Kalau aku wajibkan setiap tahun kalian akan berat. Ya. Akhirnya Rasul pun haji hanya sekali. Ya Bu ya, coba kalau haji tiap tahun. Aduh beratnya. Nah, itu pun yang wajib pun manis tatoa. Kalau mampu ya. Ya, ini hebat ya. Hebatnya ajaran Rasulullah SAW itu begitu. Tidak saklek harus seperti itu. Sesuai dengan kondisi manusia masing-masing. Bisa dipahami ya Bu ya? Oke. Ya. Cukup Bu? Cukup ya. Insya Allah nanti lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.